يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian pada sore hari ini 3 kitab. Yang pertama Majmu' al-Fatawa, kemudian akan kita lanjutkan Syarah al-Aqidah al-Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dan juga kitab Mental Juara yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hammad. Kita akan memulai Majmu' al-Fatawa dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah min qawlihi faman kana mukhlishan fi a'malid din ya'maluha lillah kana min awliya'illahil muttaqin. Kita mulai dari kalimat tersebut insyaallah taala. Baik, qala rahimahullah فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم. Siapa yang ikhlas dalam amalan-amalan agama yang dia amalkan, dia ikhlas lillahi ta'ala, maka dia adalah atau mereka karena atau dia termasuk golongan wali-wali Allah yang bertakwa. Kalau ikhlas lillahi ta'ala dalam segenap amalannya, yang mana para wali Allah yang bertakwa ini mereka adalah ahlun na'im al-muqim ahlul jannah. Kama qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi keikhlasan itu diantara syarat kewalian seseorang. Keikhlasan dalam beramal diantara syarat kewalian seseorang diantara syarat kewalian seseorang. Dan para wali Allah mereka tidak memiliki rasa takut akan masa depan dan rasa sedih akan apa yang telah luput darinya ketika mereka wafat nanti di alam barzakh. Mereka mendapatkan lahumul busyra, mereka mendapatkan al-busyra, yaitu kabar gembira fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang menjadi wali Allah dengan keikhlasan mereka, keimanan dan ketakwaan, kabar gembira untuk mereka bukan pada akhirat saja, melainkan juga kehidupan dunia. Walanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Akan Allah berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang enak. Dan enak itu tidak diukur dari nominal atau kuantiti rezeki berupa rupiah. Kita bisa kajian gini aja udah enak, ikhwan.
Sah enggak? Kita bisa ngaji di studio alam seperti ini, alhamdulillah. Jadi kebahagiaan duniawi yang didapatkan oleh para wali Allah Azza wa Jalla itu adalah keniscayaan, kendati pun bagi sebagian orang kehidupan para wali Allah begitu miskin, fakir, kekurangan dan seterusnya, padahal mereka menikmati itu semua. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Qala rahimahullah, وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء المثنين عليه ثناء المثنين عليه والثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. Nabi SAW menafsirkan kalau yang tadi ayat lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang pertama, Nabi SAW menafsirkan busyra di dunia. Kalau busyra di akhirat jelas jannah. Tapi busyra, kabar gembira di dunia bagi orang-orang yang merupakan para wali Allah, Nabi SAW menyebutnya dua hal. Yang pertama, thana'ul muthnin alaihi. Untuk wali Allah ini, orang-orang memujinya, orang-orang senang akannya, orang-orang menerimanya. Kalau wali tersebut adalah seorang da'i, maka orang-orang menerima dakwahnya yang benar. Orang-orang berhusnudzon padanya dari golongan orang-orang yang saleh dan mustaqim. Dan pasti ada musuh tetap, tapi itu dari golongan ahli zaigh dan dhalal, pasti gitu. Namun thana'ul muthnin alaihi, pujian orang-orang memuji itu tidak mutlak. Artinya tidak mesti pujian-pujian tersebut menunjukkan itu adalah busyra. Karena indikatornya ada dua atau tiga. Pertama, pujiannya itu atas keistiqomahan di atas sunnah. Itu satu. Dan yang kedua dari objek pujian atau konten pujian. Yang kedua, pujian tersebut dari orang-orang ahlus shalah, orang-orang yang saleh, atau orang-orang yang mungkin awam, tetapi mereka dengan fitrahnya memuji karena keistiqomahan wali ini. Dan yang ketiga, selama pujian tersebut tidak memperdaya dirinya, maka ini adalah pujian berupa busyra. Jadi dari konten atau objek yang dipuji itu istiqomahnya dia. Adapun wali Allah kalau dipuji karena kayanya, tidak. Karena Qarun pun dipuji oleh ahlu dunia. Dipuji karena fisiknya, tidak. Itu hanya sebatas dunia, bukan busyra yang dimaksud. Tapi dipuji karena keistiqomahan, dengan sebab istiqomahnya dia di atas sunnah. Tapi kalau misalnya kita lihat para orang-orang yang mengklaim kewalian, keturunan nabi tertentu, atau memang dai-dai yang memiliki fans banyak, tapi mereka memujinya bukan karena istiqamah. Mereka memujinya karena apa? Karena dia keturunan nabi. Hanya itu. Yang itu bukan hal yang final. Mereka memujinya karena apa? Karena dia berani mencela pemerintah, berani bertindak tegas, berani berkata keras terhadap pemerintah. Dan ini tidak istiqamah, bukan karena istiqamah. Mereka memuji bukan karena istiqamah. Mereka memuji semata-mata karena apa? Karena orang ini kelihatannya tegas, pintar orasi. Enggak. Ya, enggak begitu. Ya, jadi objek pujian itu juga harus kita lihat. Dan kemudian yang kedua, yang memuji itu adalah ahlus shalah. Kalaupun yang memuji orang-orang awam,
yaitu karena istiqomahnya dia. Adapun kalau yang memujinya ahlul bid'ah, fusaq, maka ini malah kita curigai. Yang memuji malah hizbiyun, khurafiyun, kuburiyun. Ini malah kita curigai, ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika antum melihat seseorang, ya, dia mulai masuk ke dalam kalangan salafiyun misalnya, dan ini kita nggak bermaksud hizbiyah, bukan. Tapi kita melihat kenyataan. Namun orang ini juga dipuji oleh orang-orang harakiyun. Bahkan lebih banyak berteman dengan harakiyun, maka ya kita katakan di sini ada aman muskilah, ada orang yang muskilah. Ya. Dan kemudian lisannya tajam kepada ahlu sunnah. Ini muskilah. Jadi thana'ul muthnin alaih. Satu tadi apa? Karena istiqamahnya dia. Dua, yang memuji adalah ahlus salah. Dan yang ketiga, pujian tersebut tidak menjadikan diri mukhtar. Mukhtar itu terperdaya, makhdu', maftun. Karena seorang wali Allah bisa saja terjerumus ke dalam riya disebabkan thana, disebabkan ujian, fitnah, ya fitnah popularitas dan seterusnya. Maka ini berbahaya, ikhwan. Taib. Jadi tafsiran busra di dunia yang pertama, macam pertama itu pujian orang-orang memuji atasnya. Yang kedua ar-ru'ya as-salihah, yaraha ar-rajul as-salih au turalah, yaitu ru'ya salihah. Ya. Mimpi yang benar, mimpi yang baik yang dilihat oleh pria yang saleh atau diperlihatkan dia akan hal tersebut. Dan ini juga dikaitkan dengan, yaitu ada pria soleh yang mimpi, ya, teman ngajinya misalnya, anak ketemu antum di majlis di surga, seolah-olah di surga gitu, anak ketemu antum. Maka ini bisa menjadi busra. Dan Allah ya, anak bukanlah orang yang dikritekan di sini. Anak tidak mengatakan seperti itu, dan masih jauh sekali, bahkan mungkin di sisi Allah Ta'ala antum afdol dibandingkan anak. Tapi suatu ketika di tahun 2018 atau sekitar itu, anak bermimpi, dan anak ceritakan busra ini kepada ustadz kita. Ya. Anak bermimpi tetanggaan dengan Ustadz Abu Sama, hafizahullah. Dan itu seolah-olah berada di surga, dan rumah kami itu besar-besar, tinggi-tinggi, besar. Ya, kemudian anak hikayatkan kepada Ustadz pada WhatsApp bahwasanya anak bermimpi ketemu antum dan kita bertetanggaan di jannah, di surga. Centang biru habis itu. Kelas. Baru sorenya atau malamnya kemudian beliau mengisahkan bahwasanya ketika membaca WhatsApp ana, beliau menangis beliau. Dan beliau nggak bisa tidak sampai hati untuk merespon apa yang ana kisahkan di mimpi. Tapi itu wallahu alam, apakah masuk sini atau tidak, Allah alam. Tapi ana berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua bertetangga di surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita dalam keadaan berpuasa, ikhwan, antum kita berdoa minta kepada Allah hal-hal yang baik untuk dunia dan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga pihak yang tidak ditolak doanya. Yang pertama al-imamul adil. Baik imam dari segi kepemimpinan negara dengan segala bidangnya, maupun imam dalam skala keluarga. Tapi yang adil, tidak yang zalim. Kemudian yang kedua, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa seperti kita, alhamdulillah, sampai dia iftar. Dan kemudian apalagi? Kemudian da'watul mazlum yahmiluha al-ghamam hatta tuftaha laha abwabus samawat. Doanya orang yang terzalimi itu diangkat ke atas ghamam, awan-awan, kabut-kabut.
terbuka untuknya pintu-pintu langit. Maka ana memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar semoga Allah Ta'ala memudahkan semua hajat ana dan antum di dunia dan di akhirat. Taib. Kemudian faqil qala rahimallah, faqil ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malu al-'amala li nafsihi fayahmaduhu an-nasu 'alaihi. Wahai Rasulullah, ada orang dia mengamalkan amalan tapi buat dirinya tok. Maksudnya dia tuh beramal buat dirinya, soleh buat dirinya, mungkin dia kelihatan sholat, kelihatan apa, ya, so, gitu deh. Tapi fayahmaduhun nasu alaihi, tapi orang-orang pada memuji dia. Artinya menganggap dia itu saleh, menganggap dia itu baik gitu loh. Maka kata Nabi SAW, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk orang beriman yang disegerakan. Yang disegerakan. Pak Deden kepanasan nggak Pak Deden? Benar? Jadi amal yang sifatnya tidak membutuhkan objek, yaitu amalan yang intransitif buat dirinya sendiri. Dan orang-orang melihatnya, dan orang memujinya. Seperti kita nih misalnya berjenggot. Tapi dengan syarat jenggot ini supaya kita mengikuti sunnah murni, bukan supaya lolos dari razia STNK, bukan. Karena ada di antara ikhwah kita, dia ngomong sendiri ke ana, jenggot tuh Ustaz, itu benar-benar bisa membuat polisi takluk. Masya Allah ini. Ini namanya apa ini ya? Tatoyur atau apa ya? Bukan tatoyur, ini terlalu optimis lah. Ya, ana berkali-kali Ustaz, polisi tuh ana selalu lolos. Karena nggak pernah pakai masker. Beda Ustaz ke orang. Ana bilang ya jangan kayak gitu. Jangan jadikan jenggot ini tameng untuk mungkin kita punya salah, ya udah jangan menjenggotkan kesalahan itu. Ya. Bukan juga untuk gegayaan, melainkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka kalau ada orang yang kemudian sampai menyebut kita ustadz, gitu. Padahal jangankan ustadz, baca qul a'udzu birabbin nas aja bisa salah-salah. Saking bahlulnya. Tapi karena jenggotnya itu bisa menampung yang dikatakan Al-A'mash, bisa menampung 4.000 hadis harusnya. Tapi kemudian orang-orang memuji karena ittiba'nya kita pada sunnah. Maka ini masuk dalam ini, tilka ajiru bushral mu'min. Wa qala al-Barra' ibn 'Azib su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qawlihi lahumul bushra fil hayatid dunya. Dalam riwayat lain dari Al-Barra' bin 'Azib, Nabi SAW ditanya tentang perkataan Allah, lahumul bushra fil hayatid dunya. Buat mereka ada kebahagiaan, berita gembira di kehidupan dunia. Maka kata Nabi SAW, hiya ar-ru'ya salihatu yaraha ar-rajulu salihu au turalah. Dia adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh pria yang saleh. Mimpi baik tentang antum, ya. Begitu. Qala rahimahullah, wal qa'imuna bi hifdzil ilmi al mawruthi an Rasulillah ar-Rabban wal hafizuna lahu min az-ziyadati wan nuqsan hum min a'zami awliya'illahi al-muttaqin wa hizbihi al-muflihin. Orang-orang yang al-qa'imun bi hifdzil ilm, orang-orang yang senantiasa tegak untuk menjaga ilmu yang terwariskan dari Rasulullah SAW. Jadi dia ittiba kepada Nabi SAW dan betul-betul menjaga ilmu ini dari serangan-serangan ahlul bid'ah. Al-hafizuna lahu min az-ziyadati wan nuqsan. Menjaga ilmu ini dari tambahan-tambahan dan pengurangan oleh ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Mereka adalah a'zamu awliya'illahil muttaqin wa hizbil muflihin. Mereka sebaik-baik, seagung-agung para wali Allah yang bertakwa. Iya. Jadi himayatus sunnah itu hanya dilakukan oleh para wali Allah. Dan itu tidak mesti dai, ikhwan. Bahkan orang awam dan bahkan kameramen. Ini dalam rangka hifdzus sunnah, yaitu meliput kajian-kajian yang mengangkat sunnah dan membelanya. Maka ini termasuk di antara wasilah dan dzari'ah untuk hifdzus sunnah. Tapi ditutup aja.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat, diangkat itu. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yarfa'illahu alladhina utul ilma minal mu'minina 'ala alladhina lam yu'tul ilma darajat. Jadi pertanyaannya, apakah diberikan ilmu itu berarti ditambah derajatnya? Betul, ditambah derajatnya. Apakah punya ilmu itu? Punya ilmu. Faham agama itu secara zat udah baik atau belum? Apakah punya ilmu secara zat? Punya ilmu dong. Apa itu sudah baik atau belum? Itu sudah baik, bagus. Ya. Jika ditinjau dari pembandingan terhadap orang yang nggak punya ilmu. Karena kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka akan Allah Ta'ala pahamkan dia akan masalah agama. Jadi itu sudah baik. Ini hujan atau apa ikhwannya? Hujan. Husnuzan aja kepada Allah. Ini panasnya pol-polan, tapi ini mungkin kalau orang zaman dulu udah kayak ada meninggal nih. Ya. Dan ini orang yang utul ilma diangkat derajatnya, menunjukkan punya ilmu secara zat itu sudah bagus. Hanya saja itu belum cukup untuk menyelamatkan dia. Melainkan angkat derajat tapi jazanya belum sempurna. Karena dalam Al-Quran yang adalah jazaan bima kanu ya'malun, bukan jazaan bima kanu ya'lamun, tapi ya'malun. Baik, kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ilmul isnadi war riwayati mimma khassallahu bihi ummata Muhammadin wa ja'alahu sulaman ila dirayah. Ilmu isnad dan riwayat, tentang sanad, riwayat, tentang rijal hadis, tentang sanadnya, itu dikhususkan oleh Allah dari umat Muhammad. Untuk umat Muhammad ini saja. Di umat muslimin tidak ada ilmu riwayat seperti ini. Dan Allah jadikan ilmu sanad itu sebagai tangga menuju ilmu pemahaman fikih. Ya. Fa ahlul kitab la isnad lahum ya'thiruna bihil manqulat. وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات أهل الكتاب dan ahlul dhalal dari kalangan umat ini, mereka tidak memiliki isnad dalam akidah mereka. Contohnya di antaranya Asy'ariyah, mustanad akidah mereka itu qila wa qala, atau akal. Paling pertama akal, qila wa qala, perkataan imam fulan. Dan yang dimaksud imam fulan bukan salaf. Mereka seperti kering akan berkata Abdullah bin Abbas gimana, Ibnu Mas'ud gimana, Sa'id bin Jubair, Sufyan ats-Tsauri, dan riwayat-riwayat salaf. Mereka menghindari kitab-kitab musnadah dalam masalah akidah, kitab-kitab bersanad dalam masalah akidah. Karena memang akidah mereka tidak bersanad, meskipun mereka kemudian meyakini bahwasanya akidah al-Asy'ariyah itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salaf, pengikut salaf, dan enggak. Mereka mengikuti hizib mereka. Ya, tidak. Mereka tidak, mustanad akidah mereka bukan dari salafus saleh. Taib. Wa innamal isnadu liman a'zama Allahu alaihi al-minnah ahlal islami atau ahlil islam was sunnah yufarriquna bihi baina as-sahihi was-saqimi wal mu'awwaji wal qawim. Isnad atau sanad itu untuk untuk pihak yang Allah Ta'ala agungkan karunia-Nya, yaitu ahlul Islam dan sunnah. Ahlul Islam berarti orang muslim, ahlul sunnahnya. Yang mana ahlul kitab lawan dari ahlul Islam, dan ahlul bid'ah lawan dari ahlus sunnah.
Yang mana ahlul Islam was sunnah, mereka memecah belah antara sahih dan cacat, antara yang lempeng dengan antara yang bengkok dengan yang lurus. Wa ghairuhum, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa ghairuhum min ahli al-bid'ah wal kuffari innama indahum manqulatin ya'thirunaha bighairi isnad wa 'alayha min dinihim al-i'timad wa hum la ya'rifuna fiha al-haqq min al-batil wala al-hali min al-'atil. Adapun selain dari ahlul Islam was sunnah, yaitu kuffar dan bid'ah, ahlul bid'ah, mereka memang punya si manqulat, nukilan-nukilan, tapi tanpa sanad yang tersambung, entah kepada qailnya atau kepada ahlul haq, tidak tersanadkan kepada mereka. Ahlul kufar, orang-orang kufar, mereka mungkin bersanad atau mereka punya mustanad atau manqulat dari akidah mereka, tapi ke Aristoteles, Plato, sebagiannya Charles Darwin, dan seterusnya. Apakah mustanadnya bisa, maka sanadnya bisa dipertanggungjawabkan? Wallahi tidak. Ahlul bid'ah pun begitu. Makanya tidak heran kalau antum melihat ahlul bid'ah, mereka mudah menceploskan riwayat-riwayat dhaifah dan maudhu'ah tentang Nabi SAW. Kalau tentang Nabi SAW saja mereka berani, jangan tanya dengan yang jauh di bawah Nabi SAW dari para ulama dan kiai-kiai mereka atau orang-orang yang mereka berhulu padanya. Amma hadhil ummatul marhumah, adapun umat yang dirahmati oleh Allah ini, yaitu umat Islam, ya, ahlu sunnah, wa ashabu hadhil ummah al-ma'sumah, dan para pengikut umat ini yang ma'sumah, fa inna ahlal ilmi minhum wad din hum min amrihim ala yaqin. Mereka betul-betul yakin di atas keyakinan akidah untuk urusan agama mereka. Fa dhahara lahumus sidqu minal min. Al-min maknanya al-kadhib. Maka tampaklah pada mereka apa kejujuran dibandingkan dengan al-min, yaitu al-kadhib. Dan kama yadhharu as-subhu la lidhai 'ainain, sebagaimana tampaknya waktu subuh bagi orang yang memiliki kedua mata. Subuh tampak bagi orang yang memiliki kedua mata. Artinya dia memiliki kejelasan tapi samar bagi sebagian orang. Asamahumullahu an yajma'u ala khata'in fi dinillahi ma'qul aw manqul wa amarahum idza tanaza'u fi syai'in an yarudduhu ila Allah war Rasul. Jadi Allah menjaga umat ini daripada berijma' dalam atau di atas kesalahan dalam beragama. Dan Allah Ta'ala merintahkan mereka, jika mereka bertanazu' fi syai', yaitu berselisih dalam suatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'u Rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Baik, kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza ijtama'a ahlul fiqh 'ala al-qawli bi hukmin lam yakun illa haqqan wa idza ijtama'a ahlul hadits 'ala tashihi haditsin lam yakun illa sidqan wa likullin min at-taifatayn min al-istidlali 'ala matlubihim bil jali wal khafi ma ya'rafu bihi man huwa bihadzal amri hafi. Wallahu ta'ala yulhimuhum as-shawaba fi hadhihi al-qadhiyyah kama dallat ala dhalika ad-dalailu asy-syar'iyyah wa kama 'arafa dhalika bitajribati al-wujudiyyah. Fa inna Allaha kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min lamma sadaqu fi muwalati Allahi wa rasulih wa mu'adati man 'adala anhu
Qala ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظم الناس قياما بهذه الأصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم. لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه wa yatakallamu fi ahabbin nasi ilaih. Ahlul ilm itu ada beragam macam. Ulama itu banyak modelnya, ada berapa model. Tapi yang dimaksud di sini ulama yang ilmunya itu terwariskan dari Rasulullah SAW berupa ilmu sunnah. Mereka adalah orang atau golongan yang paling betul-betul menerapkan asas-asas keagamaan. La ta'khudhu ahaduhum fillahi lawmatul laim. Celaan pencela itu tidak memundurkan mereka. Hal-hal yang besar tidak mencegah jalan mereka menuju Allah, melainkan mereka tetap berbicara sesuai dengan kebenaran yang mereka berada di atasnya. Ini beda dengan murni teka. Tahu teka, ikhwan? Teka itu apa? Keras kepala. Keras kepala atau teka itu biasanya konteksnya apa? Salah tapi tetap aja kekeh, gitu loh. Tapi ahlul haq nggak gini. Mereka dicerca, tetap mereka istiqamah, berkata seperti yang semestinya, gitu. Ya. Oke, kata Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi di sini harus qawamin bil qist. Walau ala anfusikum, menjadi saksi bagi Allah Ta'ala walaupun tentang diri kalian harus jujur. Atau dalam masalah kedua orang tua dan para kerabat itu harus jujur. Jangan mentang-mentang itu orang tua atau itu kerabatnya, kemudian dia tidak jujur. Ya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian menyimpang. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sekarang ini lahir beberapa orang yang mereka tidak mau berbuat adil, ya. Yaitu beberapa rekan-rekan yang memang default atau basicnya menuju sunnah, tetapi menampakkan ta'zimnya kepada ustadz sepuh. Namun ta'zim tersebut suatu hal yang ta'zim yang berbeda dengan umumnya talibul ilm menta'zim. Di sini ada nafas-nafas ghulu, fanatik, dan seolah-olah kalau misalnya ustaz sepuhnya berpendapat, maka itulah yang wajib diikuti, dan siapapun yang menyelisihinya, walaupun masing-masing punya hujjah dan dalil, maka dia tidak dianggap lagi, mungkin akan dilabeli
durhaka sama ustaz sepuh, tidak ikut ustaz sepuh, bahkan mungkin dianggap bukan sunnah lagi dan seterusnya. Orang-orang seperti ini tidak mengamalkan al-qist, keadilan dalam menimbang. Anda mengkhawatirkan ikhwah, ghurur, keterperdayaan itu bisa menjangkiti pada orang-orang yang bercokol pada orang besar. Ya, mana belum tentu bercokolnya mereka itu diridhoi oleh orang-orang besar ini. Ya, maka yang afdal menyikapi hal-hal seperti inilah. Kita banyak menasihati, di luar aja Pak, di luar aja. Nggak bisa keluar nanti. Di luar itu bisa nanti, soalnya nanti mau istirahat, mau keluar soalnya. Ada space gak buat keluar? Bisa. Kalau gitu sekalian aja tabrak aja motor yang terakhir Pak. Mumpung ada pedagang motor juga di sini. Manasan Pak Deden di situ kena matahari loh. Matahari panas Pak. Ala kulli hal, kita lanjut. Walahum min at-ta'dil wa at-tajrih wa at-tad'if wa at-tashih min as-sa'i al-mashkur wal 'amal mabrur ma kana min asbab hifdh ad-din wa siyanatihi 'an ihdath al-muftarin wa hum fi dhalika 'ala darajat minhum al-muqtasir 'ala mujarrad an-naql wa ar-riwayah wa minhum ahlu al-ma'rifati bil hadith wa dirayah wa minhum ahlu al-fiqh fi wal ma'rifati bima'ani. Kita lanjut. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummata an yuballigha anhu man syahida liman ghaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menyampaikan tentang dirinya, tentang perkataannya, tentang syariatnya. Siapa yang menyaksikan beliau, maka hendaklah menyampaikan kepada yang belum ada. Wada'a lil muballighina bid-du'a'il mustajab. Faqala fil hadits sahih. Nabi SAW berkata dalam hadis sahih, "Ballighu anni walau ayah." Masyhur ayat ini, hadis ini. Ini masyhur di kalangan ahlu sunnah, alhamdulillah. Di kalangan ahlu Islam muslim masyhur. Di kalangan jamaah tabligh juga masyhur. Ballighu anni walau ayah, makanya jamaah tabligh. Ballighu, tabligh, ballagha, yuballighu, tabligh. Tapi iskalnya mereka itu adalah mereka memahami hadis ini secara mutlak. Maksudnya memang zahirnya mutlak. Tetapi tentu yang namanya tabligh membutuhkan ilmu terlebih dahulu. Maka mentabligh, menyampaikan tanpa dasar ilmu, maka ini namanya tadlil, menyesatkan, bukan menyampaikan. Ya, bukan tabligh, tapi tadlil. Ya, maka tidak boleh jangan sampaikan hal yang Anda sendiri tidak faham. Ballighu anni walau ayah. Ya. Alhamdulillah. Tapi ini ghamam atau mendung ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, agak enak ya hawanya, enggak? Masih tetap panas enggak? Masih. Pak Ade mungkin lebih sebelah ke kiri sedikit Pak Ade, terus ke kiri biar kena cahaya matahari lebih. Ya. Wa hadithu an Bani Israil wa la haraj. Kisahkan tentang Bani Israil dan tidak masalah dengan itu. Jadi Israiliyat itu diperbolehkan untuk dihikayatkan. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia akan dipersiapkan buat dia tempat duduk neraka. Juga khutbahnya di Hajjatul Wada', ala liyuballigha asy-syahid al-ghaib farubba muballighin aw 'amin sami'in. Ya, jadi perintahkan untuk apa? Untuk orang yang menyaksikan, sampaikan kepada yang tidak menyaksikan atau tidak mendengar. Kata Nabi SAW, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fabalaghahu ila man lam yasma'hu
faballaghahu ila man lam yasma'hu. Farubba hamil fiqhin ghairu faqih. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah min. Semoga Allah Ta'ala mencerahkan wajah orang yang mendengar dari kami hadis kemudian disampaikan kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Boleh jadi orang yang membawa fiqih dia tidak faqih. Membawa fiqih tapi dia tidak faqih. Boleh jadi pembawa fiqih itu dia bawa kepada pihak yang lebih faqih darinya. Boleh jadi. Sebagaimana ana di sini. Ana mengajarkan orang-orang yang lebih pintar daripada ana. Seperti antum, Masya Allah. Iya. Ini bukan sebagai bentuk tawadhu', tapi kadzib. Thalathun la yughallu 'alaihinna qalbun muslimun atau qalbu muslimin. Ikhlasul 'amali lillah. Ikhlas beramal karena Allah itu harus ada pada qalbu muslim. Wa munasahatu wulatil amri. Menasihati pemilik otoritas, waliul amri. Itu juga perlu ada dalam qalbu kita. Tapi menasihati waliul amri dengan cara yang benar. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Taib, wa fi hadha du'aun minhu liman ballagha hadithahu wa illam yakun faqiha. Di sini ada doa dari Nabi SAW untuk orang yang menyampaikan hadis Nabi walaupun dia bukan faqih. Artinya dia faham hadis ini tapi bukan faqih. Ngerti nggak bedanya, kawan? Dia awam, dia ngerti hadis ini. Innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya, dia ngerti, faham. Tapi untuk kefaqihan hadis ini dia enggak. Karena di hadis ini banyak fikihnya tuh banyak, paham poin-poin faedahnya banyak. Wa du'aun liman ballaghahu wa in kana al-mustami'u afqaha minal muballigh. Dan Rasulullah SAW juga mendoakan orang yang menyampaikan hadisnya walaupun pendengar itu lebih faqih daripada orang yang menyampaikan. Lima a'tal muballighuna minan nadrah. Ya, karena Anda seperti agak curiga bakal hujan deras ini. Menurut antum gimana, ikhwan? Ya bismillah aja, cuman kalau hujan deras kita melipir aja. Nungguin iftar. Ya. Jangan sampai alhamdulillah. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ala kulli hal, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, la tajidu ahadan min ahli al-hadis illa wa fi wajhihi nadrah li da'wati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan bin Uyainah, tidaklah engkau menemukan seorang dari ahli hadis melainkan pasti di wajahnya itu ada nadrah, ada cahaya yang indah gitu loh, keindahan wajahnya karena doanya Nabi SAW. Kadang ustaz-ustaz sunat tuh dikumpulin wajahnya tuh, ya. Tapi yang jelek-jelek gitu loh. Bukan yang jelek. Maksudnya yang tidak ganteng. Yang ganteng-gantengnya di skip, di hide. Dai-dai tua yang mungkin sudah tidak ganteng lagi. Atau dari dulu tidak ganteng dan sekarang makin tidak ganteng, misalnya. Kemudian di YouTube, komentatornya kita baca. Muak kadang lihat wajah Ustaz Wahabi ternyata hitam. Ada di jidatnya 2 kayak gini, benar-benar mirip Dajjal. Ada yang bilang kayak gitu. Seolah-olah dai salaf itu kayak gitu semua wajahnya gitu loh. Tapi kira dai sufi ganteng, karismatik gitu. Masya Allah. Ya ini. Buya fulan, kemudian ahlu khurafat yang memberikan dolal kepada banyak dari kaum muslimin, dianggap berwibawa, dianggap sangat kerasa, ikhwan. Ahlul dhalal wajahnya dengan kepura-puraannya kerasa. Ahlu sunnah walaupun mungkin khilqah
Yaitu ini udah sunnatullah. Maksudnya ciptaan Allah. Ya. Ganteng enggaknya itu enggak mesti tergantung dengan rautnya. Kadang seseorang karena dia memegang sunnah, kita mencintai dia karena sunnahnya dia. Ya. Kita mencintai Pak Ade karena semangatnya beliau menuntut ilmu agama dan semangatnya beliau untuk menuju ke jalan Allah. Dan semua dari antum dan semua pemirsa dan seterusnya. Terserah antum mau ganteng jelek atau antum asli jelek, makin mau tambah jelek, terserah. Selama antum memegang sunnah, maka ada nadrah di wajah antum. Walam yazal ahlul ilmi fil qadim wal hadith yu'azzimuna naqalatal hadith. Terus dari dulu sampai sekarang, ahlul ilm mereka mengagungkan para pembawa hadis. Sampai Imam Syafi'i berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ahlil hadith, faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin Nabi SAW." Kata Imam Syafi'i, jika aku melihat seorang pria dari ahli hadis, maka seolah-olah aku melihat seorang pria dari sahabat Nabi SAW. Masya Allah. Ya, wa innama qala Syafi'i hadza li'annahu fi maqami sahabati min tablighi hadits Nabi. Kenapa Imam Syafi'i berkata begitu? Karena ini seperti makomnya para sahabat dalam urusan apa? Menyebarkan hadis Nabi SAW. Wa qala Syafi'i wa aidha, berkata Imam Syafi'i, ahlul hadithi hafidhu falahum alaina al-fadl li'annahum hafidhu lana. Ahlul hadis itu mereka menjaga dan mereka atau menghafal atau memelihara. Mereka punya keutamaan di atas kita karena mereka telah menjaga agama ini untuk kita. Baik, insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas kitab risalah kedua dalam Majmu' al-Fatawa, risalah kitab Qa'idatun fil Jama'ati wal Furqah wa sababu dzalika wa natijatuh. Insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.